Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Andi Wardani Emilia. Saya Fahaini. Saya Mulia Marsya. Saya Rasida Syam. Saya Nabila Jasur Rahman. Saya Unfarjanti. Selamat menyaksikan video kami. Adapun penjelasan singkat mengenai etika dan moralitas dalam penerapan Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengakui adanya Tuhan dan kebebasan memeluk antar agama. Dan kaitannya dengan etika dan moral, yaitu mengajarkan toleransi antar umat beragama, menjunjung nilai spiritual dan berperilaku sesuai ajaran agama masing-masing. Adapun hambatan dan tantangannya, yang pertama yaitu intoleransi antar umat beragama, yang kedua yaitu kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan. Adapun solusinya, yang pertama pendidikan agama dan toleransi sejak dini, yang kedua dialog antar umat beragama dan mempererat hubungan. Ayo Mi ke masjid, masuk waktu ini sulatan asar, nanti ketinggalan tiket kemarin lagi. Hendak mau jangan malas ke gendulmu. Nah, itu contoh ketuhanan yang Maha Esa. Kita tidak boleh memaksa teman untuk ikut beribadah sesuai agamanya, seperti mengajak terus-menerus atau memaksa seseorang mengikuti kegiatan ibadah yang bukan keyakinannya. Itu merupakan suatu perbuatan yang tidak etis. Kenapa? Karena dia mengganggu orang yang sedang beribadah. Kita sebagai umat manusia diajarkan untuk saling menghormati dan menghargai orang lain. Jadi kita masing-masing mempunyai hak untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing tanpa adanya gangguan. Kaitannya dengan etika yaitu mendorong empati, keadilan, kesetaraan, dan perlakuan manusiawi terhadap sesama. Adapun hambatan dan tantangannya yaitu dalam sila kedua, diskriminasi dan pelanggaran HAM, dan kurangnya empati sosial. Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah penegakan hukum yang adil dan meningkatkan kesadaran sosial lewat pendidikan dan media. Apa mau pelajari itu? Jangan kusah rajin di situ. Bodoh Jiko. Bisa rajin pak ya Bami, Bami. Amel nggak boleh kok begitu. Sama halnya melanggar nilai-nilai Pancasila. Kenapa memang Ika? Nggak boleh Amel. Itu nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Minta maaf kok Mel. Ya Mel, minta maaf kok Mel. Kau itu Minta maaf kapal ya Marsha. Minta maaf kalau Marsha. Itu lain kali nah. Ya, minta maaf kapal juga nah. Ya. aku begitu lagi. Dadah. Ayo kita Marsha. Teman-teman, itulah tadi perbuatan yang tidak beretika dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama di sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila ini terdapat nilai menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai suku Bugis, terutama di warga Bone, harus membudayakan sikap petabe. Hal tersebut merupakan pelanggaran etika dan norma karena bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Meskipun tujuan awalnya adalah kegiatan sosial, tapi hal tersebut merupakan hal yang tidak terpuji karena melanggar nilai etika dan norma. 3. Persatuan Indonesia. Makna dari sila ini yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Adapun kaitannya dengan etika dan moral yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menghargai perbedaan. Adapun hambatan dan tantangannya yaitu suku, ras, agama, dan antar golongan masih dijadikan alat politik. Adapun solusi dalam tantangan tersebut yaitu mengedukasi masyarakat tentang kepentingan persatuan. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa kebangsaan melalui budaya dan sejarah. Jelek apa dipetiknya? Nora. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak etis karena melanggar sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kita sebagai rakyat Indonesia seharusnya bangga menggunakan produk lokal sebagai wujud cinta tanah air dan bangsa. Ya coba ini agama Kristen kayak cara ibadahnya beda di gaya aneh sekali.
Perilaku tersebut merupakan perilaku yang tidak etis karena melanggar nilai-nilai Pancasila, tepatnya pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di mana kita sebagai warga negara Indonesia merupakan negara yang berbeda dalam segi etnis, budaya, agama, ras, bahasa. Jadi dalam perbedaan tersebut kita harus saling menghargai agar menciptakan hidup rukun. Selanjutnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun makna dari sila ini adalah mengutamakan musyawarah dan demokrasi dalam mengambil keputusan. Selanjutnya kaitannya dengan etika dan moral adalah menjunjung tinggi keadilan, menghargai pendapat orang lain dan bersikap bijaksana dalam menyelesaikan konflik. Selanjutnya hambatan dan tantangan dari sila ini adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Selanjutnya, praktik politik yang tidak sehat, korupsi, nepotisme, dan lain-lain. Adapun solusinya yaitu yang pertama, transparansi dalam pemerintahan. Yang kedua adalah pendidikan politik bagi masyarakat. Dalam permusyawaratan perwakilan, di situ ada kebenaran dan keadilan. Jadi tidak boleh saling bertengkar, harus saling ngambil, sama-sama terus. Minta maaf dulu. Minta maaf. Ya. Sebentar kalau selesai mini pula pergi nongki. Tidak muka, malas kak, capek kak. Tidak ada kawan. Jangan balik kalau tidak bisa tapi ada kawan. Nah, teman-teman, itulah tadi perbuatan mencerminkan beretika dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama di sila keempat, yaitu di dalam sila ini terdapat nilai tidak memaksakan kehendak orang lain. Adapun sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun kaitannya dengan etika atau moral, yaitu mendorong kepedulian sosial, solidaritas, serta kejujuran dan keadilan dalam bertindak. Adapun hambatan dan tantangannya yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi, akses yang tidak merata terhadap pendidikan dan layanan publik. Adapun sosialnya yaitu pemerataan pembangunan dan akses sosial, program bantuan dan pembayaran. Kita tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa seizinnya, karena itu merupakan perbuatan yang tidak etis. Jika seseorang melanggar hal tersebut, maka akan terjadi konflik. Kalau nanti mau pergi main jangan diajak ambil deh karena beda juga bahasanya, apalagi sukunya nanti ada dibilang tidak ngerti toh. Ya jangan teman juga. Iya jangan teman deh. Nah, itu contoh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman, suku, agama, dan serta latar belakangnya. Hei, kenapa tidak beli HP baru? Yang pejabat di bapakmu. Nggak mau kak beli HP baru, biar pejabat bapakku, karena sama sih halnya melanggar sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan itu bukan sama sih halnya ku jadikan hak milikku untuk hidup mewah. Nah itu haknya juga orang lain, karena bapakku dapat uang juga dari rakyat-rakyatnya. Jadi sama sih halnya pada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.